Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah selalu orang-orang yang mengotori dirinya. Siapa orang yang membersihkan jiwanya, setiap saat selalu dia beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang selalu mengotori dirinya? Itulah orang-orang yang selalu ini kan lebih hilang suaranya. Orang-orang yang selalu memperbanyak dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, ada pesan Luqman Hakim kepada anaknya. Apa kata Luqman Hakim? Ya bunayya innan nas ala thalatha. Wahai manusia, wahai anakku, sesungguhnya Allah berikan kepada manusia itu 3 macam bagian. Berapa macam Pak? 3. Sulusun lillah, sepertiga itu hak Allah. Sulusun lidun, sepertiga itu hak tanah, cacing-cacing yang ada di tanah. Sulusun linafsik, sepertiga itulah milik kamu. Jadi yang gagah yang duduk malam ini di masjid ini bukanlah semuanya untuk kita, tapi hanya satu bagian. Jadi jangan sangka kita ini punya kita semuanya, tidak. Porsinya ada 3 tadi. Sebahagian mutlak kepunyaan Allah, sebahagian lagi punya asal kita. Dari mana asal kita Pak? Tanah. Karena Adam itu diciptakan dari tanah, maka asal kita itu tanah. Sepertiga lagi siapa punyanya? Itulah punya kita. Maka mendengar itu anaknya bertanya lagi, ya Abi, wahai bapak, ma huwa lillah, apa itu yang milik Allah? Maka Luqman menjawab, ya bunayya, wahai anakku, fa amma huwa lillah ruhaka. Adapun yang kepunyaan Allah itu adalah ruh kamu. Tahu ruh Pak? Pernah nengok? Ada yang pernah nengok ruh? Enggak pernah ya. Itu ruh itu di mana dia? Di mana ruh itu letaknya? Maka inilah yang diperdebatkan sehingga Allah turunkan ayat, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Hai Muhammad, ketika engkau ditanya oleh Allah tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Maka ruh itu adalah titipan Allah. Wa nafakhtu, kata Allah, kami tiupkan ruh tadi. Kapan dia ditiupkan? Ketika di alam rahim. Ketika di alam rahim. Maka semua ruh tadi bersaksi kepada Allah.
Apa kata Allah ketika itu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Rabb kamu? Maka semua ruh tadi menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami menyaksikan engkaulah pencipta kami. Karena ruh itu datang dari Allah. Jadi gerak kita, langkah kita, pekerjaan kita, siapa yang menciptakan? Allah. Ada tak kuasa kita? Tidak ada. Bapak melangkah, siapa yang memberikan langkah? Allah. Kita makan, siapa yang memberi makan? Allah. Maka penciptaan manusia menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita mengenal Allah. Siapa yang ingin mengenal Allah, maka kenallah diri kita. Saksikan alam ini. Ini menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bapak, Ibu rahimakumullah, ruh itu punya masa expired. Ibarat pulsa punya batas hidup. Biasanya berapa tahun, Pak? Berapa tahun biasanya masa pakainya? Paling lama berapa? Orang yang paling hebat, duitnya banyak, kaya raya, raja di raja, dokternya banyak, makannya dikontrol, pengawalnya banyak, baru saja berpulang ke rahmatullah, Ratu Elizabeth. Pulang ruhnya, bukan punya dia. Maka ruh tadi sangat lembut, dia keluar, tidak bisa dihalang. Masuk kita ke dalam peti, ditutup, kita kira-kira ruh itu bisa keluar atau tidak? Tetap saja dia keluar. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun engkau berada di dalam tembok yang sangat kuat, kata Allah, tetap dia akan keluar. Tak akan bisa. Satu baru. Jadi sepertiga itu milik Allah, bukan milik kita. Apa buktinya Ustaz? Nyata. Ketika ruh dicabut oleh Allah, kalimat yang keluar itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruh datang dari Allah, maka dia kembali kepada Allah. Karena itu kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus ditanya lagi, wahai ayama walidun, apa yang untuk cacing tanah tadi? Maka Luqman menjawab, fa'amma walidun fabijismi. Adapun yang untuk ulat dan cacing tanah adalah jasad. Meskipun jasad itu pakai mobil bagus, petinya mahal, mayatnya disemayamkan beberapa hari, sampai sekarang belum dikuburkan Ratu Elizabeth itu, masih disemayamkan. Jasadnya dibuat formalin banyak-banyak, awet dia. Ketika dimasukkan ke liang lahat, tahan nggak sebulan di situ? Bisa dicek. Sebulan 2 bulan coba tengok. Menjadi rezeki bulan dan cacing tanah, bukan milik kita. Awak sangko tadi tangan yang bagus itu punya kita, rupa tidak. Kita sangko pangkat yang tinggi dengan bawa mobil itu punya kita, rupanya tidak. Ketika ruh dicabut oleh Allah, jasad tergeletak, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Sebulan 2 bulan menjadi rezeki bulan dan cacing tanah, bukan milik kita. Yang itu yang nampak itu jasad kasar, nampak itu Bang. Cuman kadang-kadang yang nampak ini membuat kita lalai. Ya, sakit saja gigi kita 2-3 hari, langsung kita ke dokter. Iyalah, sakit saja demam 2 hari, langsung kita ke dokter. Tapi coba yang sakit itu rohani kita, jarang kita isi dengan
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir tadi, apa yang untuk kita? Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali ke dalam tanah. Wahai ayah, ma huwa li nafsi. Wahai ayah, kata anak Luqman Hakim, apa yang untuk diri kita? Maka Luqman menjawab, wahai anakku, adapun satu-satunya yang untuk dirimu adalah amal perbuatan. Jadi yang untuk kita itu apa? Amal. Yang sholat tadi, itulah yang untuk kita. Yang taklim kita malam ini, itulah yang untuk kita. Tapi kadang-kadang kita lalai. Maka tanda-tanda orang yang bertaubat kepada Allah, ciri khusus yang paling khusus itu apa Pak? Tidak pernah merasa amal itu banyak. Kalau sudah kita merasa amal ini banyak, berarti taubat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanda taubat itu apa? Merasa amal itu sedikit. Jangan pernah merasa banyak amal. Bersedekah kita 10 juta, banyak atau enggak, Pak? 10 juta banyak atau enggak? Sudah merasa banyak, belum seberapa di sisi Allah. Coba kita renungkan, Pak. Oksigen 1 tabung berapa sekarang harganya? Apa? 1 tabung oksigen. Ini oksigen yang rumah sakit itu berapa sekarang harganya? Ada 100.000. Taruhlah 100.000 oksigen. Kira-kira mulai kita lahir sampai hari ini sudah berapa tabung oksigen Allah yang kita hisap? Akalikan harganya berapa? Ini bersedekah 500.000 sudah bangga merasa amal itu banyak. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad, alamatus syaqawah, tanda-tanda orang celaka. Ini jangan sampai ada sama kita. Alamatus syaqawah arba'atun. Tanda-tanda orang yang celaka di akhirat itu ada 4 ciri. Berapa cirinya? Ada 4. Yang pertama apa? Nisyanus sunub wa indallahi mahfuzan. Lupa akan kesalahan, padahal kesalahan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat dosa dicatat atau tidak, Pak? Pasti enggak dicatat. Pasti. Berbohong 1 kali dicatat. Al-Quran yang mengatakan, apa kata Al-Quran? Disebut bahwa setiap perbuatan manusia itu dicatat oleh Allah. Siapa? Raqib dan Atid, kiraman katibin. Ditulis itu. Kita mencemooh orang ditulis. Tapi dia lupa. Tak pernah kita ingat kepada kesalahan kita. Maka ini tanda-tanda orang yang celaka. Kalau orang berhutang sama dia, ingat dia. Kalau dia yang berhutang sama orang, lupa dia. Ini tanda-tanda orang celaka. Yang kedua, zikrul hasanat wa indahu indallahi ruddat am qulibat. Zikrul hasanat wa indallahi amruddat am qubilat. Selalu dia mengingat kebaikan kita, dia selalu ingat kebaikannya, padahal kebaikan itu diterima atau tidak dicatat oleh Allah. Belum tahu diterima atau tidak. Ingat kita selalu. Saya tanya Bapak sekarang, kesalahan dicatat enggak oleh Allah? Dicatat enggak, Pak? Dicatat. Pasti? Pasti. Kebaikan dicatat atau tidak? Saya tanya Bapak dulu. Kebaikan yang kita lakukan, amal soleh, dicatat atau tidak oleh Allah? Belum tentu.
Kalau kesalahan pasti, kalau kebaikan belum tentu. Kapan syaratnya dicatat oleh Allah? Dua syaratnya Pak. Ilmu satu, ikhlas satu. Barulah catatan itu sampai kepada Allah, termasuk sholat ini. Allahu Akbar. Dicatatkah oleh Allah? Belum tentu. Kapan dicatat oleh Allah? Ada ilmunya. Terus yang kedua, kapan dicatat oleh Allah? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak sedekah 10 juta ke masjid ini, saya sedekah 10 juta, dicatat atau tidak? Belum tentu. Kapan dia dicatat? Ikhlas. Yang kedua, harta yang halal. Kalau dia 10 juta nyumbang pas mau pemilu, dia nyumbang karpet mau pemilu. Ini saya sumbang nih, tapi ingat nomornya ya. Dah boleh kan? Ingat nomornya. Oh baik, dicatat oleh pengurus, saya ingat nomor bapak. Besok nak terpilih. Seminggu sudah tuh datang dia nagih lagi. Sini karpet kemarin yang saya berikan itu. Dicatat tidak oleh Allah? Tidak dicatat. Kenapa? Keikhlasannya tidak ada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu-ilmu inilah yang kita pelajari hari ini, termasuk tentang ilmu ibadah. Bab wudu itu yang kita kaji kemarin. Bab wudu. Jadi unsur dalam wudu itu kemarin ada 4 bab. Syarat wudu. Masih ingat syarat wudu? Lupa. Syarat wudu berapa syaratnya kemarin? 4. Kaji kita nyambung ini Pak. Syarat wudu 4. 1. Air mutlak. Harus airnya mutlak. Tidak boleh berkain. Kalau bercampur dengan air lain maka wudu tidak sah. Yang kedua, ghairu ha'il. Tidak ada penghalang antara air dengan basuhan wudu. Contohnya tato yang tak masuk air, atau lem, tak boleh menghalang. Yang ketiga, tidak ada di anggota tubuh kita yang merubah warna air. Bersihkan dulu, tak boleh langsung dibasuh. Yang keempat, masuk waktu bagi orang yang berhadas terus menerus, seperti orang yang buang air kecilnya menetes. Orang ini baru sah dia berwudu untuk salat ketika waktu sudah masuk. Itu baru syarat. Karena wudu itu ada 4 kemarin. Syarat, rukun, sunat yang membatalkan. Kalau syarat sudah kita kaji. Masuk rukun. Berapa rukun kemarin? 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, tertib. Wajib tertib. Maka itulah hukum dalam berwudu. Maka oleh karena itu dalam wudu juga boleh disebutkan dalam kitab ini bahwa orang yang berwudu boleh untuk tidak tertib dia berwudu ketika dalam air sungai yang mengalir. Walawin ghamasa, jika seseorang menyelam, contohnya sungai Siak. Bapak nyelam dalam sungai Siak. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita menyelam ke dalam sungai Siak tadi. Langsung sengaja aku mengambil wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala nilai. Pas naik ke atas, sah tak wudunya? Sah. Paham Bapak? Sah wudunya. Kenapa? Semuanya sudah terbasuh. Jadi di situ apa? Karena sudah terbasuh semuanya. Muka, tangan, usap kepala. Maka orang yang junub mandi wajib. Ketika dia mandi wajib ke dalam sungai yang mengalir, menyelam dalam sungai tadi, selesai 2 hadasnya, hadas besar dan hadas kecil.
Paham Pak? Nah, berarti syarat sudah, rukun sudah, masuk sunnah. Wa sunnatul wudu al-awwal tasmiyatun. Sunat dalam wudu itu yang pertama membaca bismillah. Membaca bismillah. Wa aqalluha bismillah. Sesingkat-singkatnya cukup bismillah. Bismillah, ambil wudu, selesai. Wa akmaluha, yang paling sempurna bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu inda Ahmad. Menurut mazhab Hanafi bismillah wajib. Jadi kalau mazhab Hanafi kita pakai, dia ngambil wudu enggak dibaca bismillah karena bismillah termasuk rukun dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i bismillah termasuk sunat untuk mendorong kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza fi nahwil akal. Begitu juga umpamanya kita makan, wasyarab, minum, wal iktihal, berdandan, nyisir rambut, pakai baju, semuanya. Jadi ibadah itu sebetulnya sunnah itu gampang, panen pahala itu senang kita. Apa syaratnya? Bismillah. Bapak pakai baju itu sunnah tangan kanan atau kiri? Kanan. Pakai baju urusan dunia atau akhirat? Dunia. Maka Ibnu Katsir mengatakan kam min amalid dunya yatasawwaru bi umuril akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak pekerjaan dunia menjadi amal akhirat dengan niat yang baik. Jadi ketika kita pakai baju, masukkan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Bayangkan cuma pakai baju. Keluar masjid, sunnah kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Kiri. Tapi kadang-kadang kita kan tak ingat, tayo kiri ke kanan. Padahal itu ketika kita keluar dari masjid, bismillah ya Allah, kita berdoa kepada Allah, bismillahirrahmanirrahim. Keluar kita dengan tangan kaki kiri, mengikuti Rasulullah. Berpahala atau tidak? Berpahala. Itu amal. Tapi begitulah mudahnya memanen pahala tadi. Mudah sekali kita. Atau kita mandi biasa sore-sore, ambil air di gayung, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mandi untuk ibadah. Dapat pahala atau tidak? Dapat. Berapa banyak pahala yang kita panen dalam satu hari dengan bahasa bismillah. Kullu amalin zubalin lam yubda bi bismillah. Setiap perbuatan manusia itu sia-sia, lam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah. Bapak makan, tidak mulai dengan bismillah, sia-sia, tidak ada artinya. Bapak jalan ke pasar, bismillah, tidak pakai bismillah, maka ketika itu sia-sia amalan kita tadi. Maka kalau ingin banyak panen pahala, orang-orang dulu tidak banyak amalannya Pak, tapi ketika dia berbuat selalu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Cuma kadang-kadang dengan bismillah tahan tembak dia pejuang kita dulu. Tembaklah bismillah, tak bisa dia ditembak. Kenapa? Begitulah sampainya bismillah ke dalam hati. Kita itu yang jarang kita amalkan. Contohnya itu aja tadi. Kira-kira kita semua masuk masjid kaki kanan atau kiri tadi? Karena ingat kita. Kira-kira masuk masjid baca bismillah atau tidak kita? Tak ingat lagi. Kira-kira Bapak pulang pas gas Honda tadi, gas sepeda motor, bismillah atau tidak? Padahal amal pekerjaan dunia bisa dia menjadi pekerjaan akhirat dengan mengucapkan bismillah. Begitulah sunnah yang pertama itu, membaca bismillahirrahmanirrahim. Tusannu tasmiyah tilawatil Quran, untuk membaca Al-Quran.
walau min asna'is surah, walaupun di pertengahan surat, bis sholat amla, baik dalam solat atau di luar solat. Jadi kalau ada imam solat menurut mazhab Syafi'i, meskipun pertengahan ayat sunat membaca bismillah, nggak apa-apa. Kan kita kadang kita di situ pertengahan ayat kita baca langsung nggak ada bismillahnya, padahal masih disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sudah banyak yang ngantuk. Kalau ngaji itu itulah Pak kadang-kadang. Tapi coba kita nonton bola, nggak ada orang ngantuk. Kalau ada nonton bola ngantuk kan kacau. Cuma ngaji itulah banyak yang nggak ngantuk. Jadi sunnah untuk yang pertama apa tadi? Bismillah. Jadi sunnah di sini maksudnya Pak, hukum fikih itu kan ada 5. Wajib, berpahala dikerjakan, berdosa ditinggalkan. Makruh, berpahala ditinggalkan, tidak berdosa dilakukan, tapi dibenci oleh Allah. Contohnya makan jengkol. Yang ketiga, haram, berpahala meninggalkan, berdosa melakukan. Yang keempat sunnah, berpahala mengerjakan, tidak berdosa meninggalkan. Yang terakhir harus jawaz, dikerjakan mau tidak ada hukumnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah ini maknanya ziyadah, menambah. Mungkin sholat kita kurang, buat sunnahnya untuk menambah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambal yang kurang itu. Kadang dalam sholat bacaan kita agak pas, maka ditambah dengan sunnah tadi. Begitu juga wudu, maka yang pertama itu membaca bismillah. Yang kedua, setelah membaca bismillah, apalagi yang kedua, siwak. Apa arti siwak Pak? Gosok gigi. Jadi rupanya gosok gigi ini sunat dalam berwudu. Bahkan disebut di sini akada, sunat yang dimuakkadkan, sunat yang sangat dianjurkan. Dia tidak masuk rukun. Makanya Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli salatin. Kalau tidak beratlah gosok gigi itu bagi umatku, kata Rasul, aku wajibkan menggosok gigi setiap mau sholat. Rupanya menggosok gigi itu berat. Nabi mengatakan, kalau tidak beratlah, kata Nabi, siwak itu bagi umatku, maka aku wajibkan, aku perintahkan setiap sholat untuk gosok gigi, bersiwak. Iya berat Pak, gosok gigi itu. Berat atau tidak? Ya tiap wudu kan jarang kita gosok gigi. Tapi rupanya siwak ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsulu biqalli khashin, boleh gosok gigi itu dengan setiap benda yang kesat. Kesat itu seperti kayu, ya gosok gigi odol. Wala bi usbu', tidak sah dengan jari. Bapak tuh mau dapat siwak juga diginikan dengan jari, tak dapat itu, tak sah. Wala li usbu', meskipun khasyian, meskipun jarinya tuh kosek, kesat juga tak jari itu, ya habis bekerja itu kan, tapi tak bukan itu maksudnya di sini. Maksudnya di sini siwak yang betul-betul untuk menggosok gigi. Asnan likulli wudu likulli salatin, karena ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ini terakhir karena sudah lama nih banyak yang ngantuk. Apa dari siwak ini? Rak'atani bisiwakin. Dengar baik-baik Pak. Rak'atani bisiwakin afdalu min 70 rak'atan bila siwakin. Salat 2 rakaat dengan siwak lebih baik, lebih afdal min 70 rak'atan daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Bayangkan, salat 2 rakaat pakai siwak, gosok gigi Bapak sebelum wudu, lebih afdal daripada 70 rakaat
tanpa siwak. Begitulah Rasul menganjurkan. Berarti siwak ini sunnah Nabi. Makanya ada orang kayu out, kan ada kayunya tuh Pak, digosok-gosok kan, tapi dicuci lagi, jangan besok gosok langsung satu, habis itu gosok lagi, kan bercampur itu semua itu. Tapi di sini maksudnya siwak umum sifatnya, bisa gosok gigi, kita membersihkan gigi sebelum sholat. Itu lebih baik 2 rakaat tadi daripada sholat 70 rakaat tanpa ada siwak. Kenapa siwak ini dianjurkan? Untuk mengeluarkan, mana tahu di gigi ini ada makanan. Salah satu yang membatalkan sholat adalah makan. Jadi makan itu membuat batal sholat. Terpikir kita, masa ada orang yang makan ketika sholat? Kan tidak masuk akal gitu. Kok yang membatalkan sholat makan? Masa ada orang yang makan ketika sholat? Rupanya itu. Bapak tuh singgah dia di apa? Sebelum Isya tadi singgah dulu di MTQ, beli jagung bakar, makan, lobangnya banyak. Kan banyak yang singgah. Langsung di masjid ambil wudu. Allahu Akbar. Rakaat kedua keluar 1. Paham itu? Keluar 1. Mau dibuang malu. Nah mungkin dibuangkan malu nanti. Karena malu masuk langsung masuk ke perut. Maka itu membuat sholat menjadi batal sholat kita. Itu yang dimaksud makan tadi. Maka siwak ini penting dalam setiap sholat. Jadi banyak sunnah-sunnah wudhu lipat, tapi cukup 2 ini aja dulu. Yang pertama tadi baca Bismillah. Yang kedua siwak. Ada pertanyaan kami persilakan. Rupanya ada nampaknya ya. Biasa saya di mana ngaji fikih itu ramai yang bertanya, tapi udah ngantuk nampaknya. Mudah-mudahan ada Pak. Udah paham semua ya. Nah ini dulu sebagai motivasi bagi kita. Setiap pekerjaan itu kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka setiap wudhu tadi hendaknya kita bersiwak sebelum berwudhu, sehingga sempurnalah ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma asturna ya Allah bisitrikal jamil. Allahumma tubna fit taysir fa inna taysir 'alaika yasir. Ya ni'mal maula wa ni'man nasir. Nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limu'allimina wa liasatizina wa limasyayikhina ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak-bapak, Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.